Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita masih sampai yang di awal, yaitu ada proses di mana kemarin ada hukum koil gaya rusak ya di awal. Nah, sekarang kita mau masuk ke yang bagian berikutnya. Langsung ya, berarti kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu ada proses. Nah, nih, ada soal seperti ini. Masih ingat gak kemarin yang untuk proses di mana sejenis gas berada dalam wadah yang memiliki volume 2 meter pangkat 3 dan tekanan 4 atmosfer. Hitunglah usaha luar yang dilakukan. Usaha masih ingat kemarin ya? W sama dengan P kali delta V. Ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, diapakan? Ada yang bisa? Dikali aja. Apanya yang dikali? Karena di sini kita keterangannya gini. Gas memuai pada tekanan tetap, tekanannya tetap, tapi volumenya menjadi 2 kali. Ini prosesnya apa? Masih ingat gak kemarin? Nanti yang bisa ini saya apa? Ada penilaian tambahan. Yang bisa ngejawab. Iso? Iso barik namu siapa? Muhammad Abu. Oke. Muhammad Abu. Namanya iso barik ya. Jadi proses di mana tekanannya tetap namanya iso barik. Oke, terus di sini ada keterangannya 1 atmosfer sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 5. 1,01 ya, tapi ini dibulatkan di sini 10 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Oke, penyelesaiannya tadi kan ada yang ditanyakan ya. Yang pertama gas memuai, tekanannya tetap sehingga volumenya menjadi 2 kali semula. Berarti di sini apa? V2-nya menjadi apa? Jadi kalian harus bisa merubah dalam bentuk kalimat menjadi bentuk matematisnya. V2 jadi 2 kali V1. Oke, paham sampai sini ya? Terus gas dimampatkan. Kalau dimampatkan itu artinya apa? Makin apa? Kalau gas dimampatkan. Volumenya makin apa? Makin kecil. Ya. Makin kecil itu berarti jadi di sini diketahui bahwa volumenya menjadi sepertiga. Berarti V2-nya berapa kali V1? Sepertiga V1. Oke. Berarti kalau itu sudah keterangannya sudah, pasti jawabnya bisa. Ya, penyelesaiannya kan seperti ini. Nah, B-nya V2 sama dengan V1, ya kan? V2 sama dengan sepertiga V1. Berarti ketemu nggak nanti? Ketemu ya, bahwa nanti kita substitusikan ke rumusnya. Rumusnya yang kemarin masih ingat? P kali delta V. V2 min V1. 2 V1 kurangi V1. Oke? 4 kali 10 pangkat 5 kali 2. 8 kali 10 pangkat 5. Ya. Nanti ada contoh soalnya, ya. Terus yang kedua, W sama dengan P V2 min V1. Terus P-nya sepertiga V1 kurangi V1. P-nya menjadi 2/3 V1. Berarti min 2/3 kali 4. Ya, bisa kita artikan 8 min 8,33 kali 10 pangkat 5. Ya. Oke, contoh soal aja langsung. Ya, ini saya ganti aja angkanya. Jadi misalkan soal ini Bapak ganti angkanya menjadi
yang volumenya menjadi, misalkan ya, volumenya menjadi V, ya. Nah, tekanannya menjadi P saja. Jadi nanti dalam P dan V ya, gas memuai pada tekanan tetap sehingga volume menjadi bukan 2 kali, tapi 4 kali. 2-nya ini saya ganti dengan 4. Terus ini bukan sepertiga semula, tapi seperempat semula. 1/4 dari semula. Nah, kalian coba cari berapa besar. Ya, berarti kalau seperti ini maka prosesnya adalah apa? Prosesnya, Bapak bukan tanya itunya, penyelesaiannya. Prosesnya adalah proses isobarik. Nah, ketika isobarik maka tekanannya sama. Ya, tekanannya sama ya kita tinggal memasukkan nilai yang telah ada. Oke, silakan. Ada yang bisa? Nah, siapa yang mau maju? Bapak kasih penilaian. Rumusnya ya barusan. B sama dengan P. Ya, saya kasih nilai tambahan kalau yang P kali delta V. V sama dengan P kali delta V. Oke. Silakan Abu ya. Ada spidolnya nggak? Ini kalau ada. Oh, di laci. Ini aja di. Oke, silakan boleh. Samping sana boleh. Ini kalian rubah dulu. Karena ini masih dalam bentuk kalimat ya. Kalian rubah dulu dalam bentuk matematis. Jadi nanti bentuknya ketemunya itu dalam bentuk P dan V. Ya kan? Kelihatan nggak kalau dari belakang? Tulisan ini. Kelihatan kan yang sejenis gas berada dalam. Oke, saya cek dulu. B1. Ya, oke. Betul ya? Bentar. Abu sudah nggak boleh maju lagi berarti ya. Oke, Bapak jelaskan ya. Ini. Saya jelaskan kan rumus umumnya BP kali delta V kan. Nah, sekarang kita rubah. Kan ini dalam V, ini dalam P. Tadinya V. Ya, berarti gas memuai pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 2 kalinya. Artinya berarti, sorry, ini jadi 4 kalinya kan. Ini saya gantikan tadi ya. Menjadi 4 kali
semula. Berarti V2 sama dengan 4 kali V1. Padahal V1-nya itu V. Ya kan? Ya kita ganti aja. V2 sama dengan 4V gini kan. Ya sudah kita masukkan P kali delta V. V2 min V1 gini kan. Berarti P kali V2-nya kan 4V kan. Sampai sini paham? Kurangi V. Berarti 3PV. Sampai sini paham? Inilah ketemunya. Yang A. Yang B silakan. Siapa yang mau maju? Yuk, langsung aja pokoknya langsung. Nanti ke duluan temenmu. Ya. Kamu siapa? Aras. Iya, dalam P dan V aja. Hasilnya dalam bentuk P dan V saja. Per 4. Benar ya? Betul ya? Jadi gini kan? Jadi V2 sama dengan apa? Seperempat V1. Rumusnya kita tulis ya, sama persis sama V sama dengan P kali delta V. Berarti W-nya kita masukkan, P-nya kita masukkan P saja. Delta P-nya, V2-nya adalah seperempat V1 atau V dikurangi V. Jadinya hasilnya adalah P dikalikan dengan, iya, min 3/4 V. Jadi min P 3/4 PV. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang kurang paham? Paham ya? Belum? Ini. Oke. Saya ulang lagi ya. Gas memuai pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 2 kali. Artinya kamu harus paham dulu kalimat ini. Volumenya menjadi 2 kali. Tadi volume yang pertama kan V. Oke? Volume yang pertama itu V. Nah, sekarang volume yang kedua, karena itu nggak tahu tadi ditekan atau di apa, ketika prosesnya itu ketika dia dimuai, di gas memuai, itu volumenya menjadi 2 kali. Kalau memuai itu kan cenderung untuk bertambah volume kan, ya. Bertambah volume, luas sama panjang. Nah, karena memuai ini V2-nya jadi 2 kali V. Sampai sini paham ya? Awalnya volumenya V. Ya kan? Ini kan Bapak ganti nih ceritanya. Angkanya. Oke? Jangan terpaku sama ini. Jangan terpaku sama ini. Jangan terpaku sama sepertiga. Kita sudah ganti soalnya jadi seperempat. Sampai sini paham? Gak ada permasalahan ya. Bahwa ketika dipanaskan atau memuai, itu volumenya menjadi 2 kalinya. Memuai itu kan cenderung untuk bertambah volume kan. Ya. Contoh kalau tangan kita aja kena panasnya melepuh ya. Tapi kalau kena dingin mengkerut. Ya kan? Itu kan sederhananya seperti itu. V2-nya sama dengan 2V. Kemudian kita masukkan ke persamaan. Bahwa V2-nya kan tadi, V2-nya berapa tadi? 4 kalinya ya. Ini kita ganti dengan 4 kalinya ini kan. Nah, yang tadi 2 kali itu kan kita hapus gitu kan. Kita ganti jadi 4 kalinya. Berarti 4V kurangi V. Sampai sini paham?
Paham? Belum? Nggak apa-apa kalau belum. Jadi gini, kan kata-katanya gini, gas memuai pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 4 kali semula. Berarti apa? Ini kan pernyataan yang tadi V2 sama dengan 2V. Kalau yang sekarang berarti V2 sama dengan 4V. Sampai sini paham? Ya, ini kan soalnya diganti. Nah, ini biar nggak bingung saya hapus saja. Ya, sampai sini paham ya? Berarti di sini V2 sama dengan 4V1 atau 4V. Kita masukkan substitusi ke sini. P dalam kurung 4V kurangi V. Sampai sini paham? Karena V2 min V1. V2 itu berarti volume akhir. Ya. Terus 3 kali P kali V. Ini sudah bisa berarti. Ya, paham ya? Nomor 2 sekarang. Gas dimampatkan. Kalau dimampatkan maka volumenya makin kecil. Contohnya piston. Ya, piston itu ketika ditekan ke bawah atau dimampatkan, maka apa? Volumenya makin kecil. Nah, ini ternyata volumenya tadinya kan sepertiga, diganti jadi seperempat. Artinya adalah V2 seperempat V1 atau V2 sama dengan seperempat V. Sampai sini paham ya? Nah, kamu masukkan ke sini seperempat V kurangi V, berarti 3/4 V. Ya, berarti min 3/4 V kali V. Oke, paham ya? Jadi jangan bingung ketika soal itu diganti dalam bentuk huruf. Ya, ini kan dalam bentuk huruf nih, nggak ada angka nanti. Angkanya ya cuma koefisiennya aja. P dan V-nya adalah variabelnya. Oke ya, dipahamin. Sambil ditulis boleh. Ya, yang mau ditulis. Oke, lanjut ya. Oke, catat dulu ya. Jadi kata kuncinya gini. Kita harus bisa merubah, ini kan bentuk kalimatnya ya, menjadi 4 kali semula. Ya, berarti V2 itu sama aja dengan 4 kali V ya. Kalau jadikan 4 kali ya 4 kali. Kalau jadikan sepertiga kali ya sepertiga. Jadikan seperempat ya seperempat. Lalu kita masukin bersama. Nah, ini isobarik kita akan ngebahasnya hari ini itu isobarik, isotermis, adiabatis, sama isokorik. Sama nanti ada mungkin ya, kita sudah masuk hukum termodinamika yang pertama ya. Tapi kan kemarin hanya di awal ya, hanya konsepnya aja. Kemarin kan secara menyeluruh aja ya, belum detail. Pengenalan aja kemarin, karena masih awal pertemuan. Oke, kita lanjut ya. Sudah ini. Ada yang belum? Oke. Soal-soal yang pas UH, pas penilaian akhir semester, itu kan saya sebenarnya ambil dari ini kan. Coba kalau kalian itu cermatin itu kalian punya catatan yang lengkap. Soal-soalnya itu dari itu. Saya cuma ganti apa? Angkanya kan. Terus ada misal variasi sih ya, variasi sedikit. Misalkan kalau yang ditanyakan misalkan P-nya, saya biasanya yang ditanyakan bukan P-nya, misalkan V-nya. Itu. Ya, pokoknya sekitar itu aja. Oke ya, lanjut ya. Ini tadi sampai proses isobar. Isobar berarti tekanannya tetap.
Ingat-ingat aja barometer ya. Tekanan tetap alat ukur ya, alat ukur tekanan. Nah, grafiknya adalah luas daerah yang diarsir. Jadi, kalau nanti ketemu soal grafik, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah luas yang diarsir. Tapi kalau nanti ada penjelasannya mana yang bersiklus, mana yang tidak. Contoh aja ya, contoh soal biar lebih jelas. Usaha yang dilakukan oleh atau pada sistem gas sama dengan luas daerah yang di bawah grafik PV. Nah, ini ada yang bisa. Bagaimana cara menghitung usaha luar yang dilakukan gas? Isotermal. Mana tadi isotermal? Belum ada, kita belum bahas isotermal. Ya. Kenapa? Bagaimana cara menghitung usaha luar yang dilakukan gas? Ah? Ya, artinya apa? Luas daerah yang diarsir. Luasnya ada luas trapesium, ya. Berarti kalau saya gambar, kalau ini bentuknya gambar kan, berarti boleh nggak ini berarti luas trapesium. Masih ingat luas trapesium apa? A plus B kali tinggi bagi 2. Ini aja kan. Nah, hanya berapa? Atasnya 2 ya. Ya, oke, atasnya 2. Ya boleh mau dibalik juga boleh. 2 tambah 7 dikali tinggi. Tingginya berapa? Kurangi 8. Berapa? 28 ya? Terus bagi 2. Ini kan ya. Nah, kita pangkatnya harus ditulis juga. Ini atasnya kan P-nya 10 pangkat 5 kan? Kali 10 pangkat 3. Ya, nanti belakang aja. Biasanya kalau di ABC-an ini lebih mudah. Berarti ini kan coret ya? Berapa? 14. 14 kali 9. Nah, inilah hasilnya. Kali 10 pangkat 2. Oke, paham ya? Ya, seperti itu. Tapi nanti kalian harus bisa membedakan mana yang siklus, mana yang hanya beberapa proses saja. Ada contoh soalnya. Boleh nggak, Pak? Saya lebih enak kalau ini luas segitiga dan luas persegi panjang. Boleh nggak? Boleh. Ya, luas segitiga dengan luas persegi panjang ya boleh. Artinya dijumlah. Betul. Ya. Berarti kita hari ini masih dapat berapa rumus? Satu rumus ya. P sama dengan P kali delta V sama ya. Ketika ada satu siklus di situ, bagaimana cara menghitung usaha luarnya adalah kita menggunakan luas daerah.
Oke, sudah? Loh. Kalau grafiknya seperti ini bisa nggak kalian hitung? Siapa yang bisa nih? Kalau misal P V gini ya. Ini sudah dalam Pascal atau Newton per meter persegi. Ini sudah dalam meter pangkat 3. Nah, berapakah besar usahanya? Silakan, siapa yang mau maju? Tadi Faras ya. Oke, kamu? Ya, sama Angga. Oke. Oke, silakan Angga. A plus B kali tinggi bagi 2. A plus B kali tinggi bagi 2. Oke. Berarti luas daerah ini adalah luas apa? Trapesium ya. Berarti A-nya berapa? Atasnya 3, B-nya bawahnya 8, tingginya berapa? 6 bagi 2. Gini kan? 3 kali 11. 33. Benar seperti ini. Satuannya joule. Ya, energi kan joule. Nah, kita lanjut ke proses berikutnya. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Ya.
Kalau kurang kelihatan saya tebelin nanti. Gedean ya. Oke. Oke, lanjut ya. Ya, oke. Karena sudah ini saya lanjut. Jadi gini ya, tadi ya. 5 tambah 2 36. Ini kurang kelihatan nih. Oh, yang di bawah nih nggak kelihatan. Oh, yang hijau-hijaunya ini. Oke, sebentar. Bisa. Pangkat 5 sama pangkat min 3. Itu kan benar. Benar ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah ini ada proses apa ini? Nah, kita lihat. Nah, jadi usaha dalam proses siklus itu kita bisa artikan adalah kalau ada suatu lintasan A sampai lintasan, ada lintasan 1, lintasan 2 gitu ya. Usaha yang dilakukan oleh atau pada sistem gas yang menjalani suatu proses siklus sama dengan luas daerah yang dimuat oleh siklus tersebut. Ya. Tapi kalau untuk ini ya, ini kan bukan berbentuk bangun ya, susah untuk menghitung ini menggunakan integral seperti ini nanti ya. Kalian belum pelajaran integral, turunan, limit kalian sudah dapat belum? Belum ya, baru awal kali mungkin. Limit udah? Oh, belum. Oke. Nah, ini contoh soal 3-nya kan gini ya. Ini masih sama, ini nggak usah. Kita cuma lihat aja. Ini berarti luas daerah yang ada pada siklus tersebut kan. Ya. Tapi di sini ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Usahanya kan kalian bisa tuh. Tapi kalau nyari dayanya, kira-kira bisa nggak? Daya. Apa yang tahu rumus daya? Daya power satuannya watt. Daya itu adalah energi tiap satuan waktu. Kalau energi tiap satuan waktu berarti rumusnya apa? P sama dengan dayanya sendiri apa? Watt kan satuannya, oke. Daya itu adalah energi tiap satuan waktu, per satuan waktu. Energi per satuan waktu itu apa? Ya secondnya di bawahnya. Berarti time, waktu kan. Terus atasnya apa? Energi, W, kerja, work. Berarti P sama dengan, nah kita tulis dulu nih, luas daerah yang dihasil tadi sudah benar ya. Bahwa kalian sudah bisa untuk menghitung luas yang ada pada grafik tadi, siklus tadi. Terus, karena tadi siklusnya ini ada 5 kali, kita tulis ya ini ya, kita bahas. Ini kan 5 kali berarti muternya 5 kali. Kalau muternya 5 kali berarti kerjanya ada 5 kali juga. Maka ini luasnya ya. A atau kerjanya ini adalah A kali tinggi setengah alas kali tinggi bagi 2. Atau A kali tinggi bagi 2 ya. A-nya ini berapa? 1 kali 10 pangkat 5. Tingginya. Ini tingginya ya. Alasnya itu 0,025 kurangi 0,0125 kurangi 0,025 berapa?
Min min 0,0 serius 125 gini ya. Kalau ini kan dijumlah kan berapa nih, bener nggak? 0,1 5 2 0,0 sama ya, berarti bener ya, kita cuma ngecek aja. Nah ini kita kali jadinya berapa ya, berarti kita kali ini jadi berapa nih, bagi dua. Nah oke gini aja deh, ini kan pangkatnya pangkat 4 kan ya, berarti 125 kali 10 pangkat 4 kan, min 4 kali ditambah 5 bagi 2. Boleh kayak gini nggak? Boleh ya. Karena nolnya ini ada 1, 2, 3, 4 kali 10 pangkat min 10 pangkat min 4 ditambah 5. Ini berarti adalah 12 min 1250 min 1250 dibagi 2 ya, kali 5 siklus kan. Nah ini saya nulisnya dalam bentuk ini aja ya, cara hitungannya kalian. Ya, tadi menghitung apanya sekarang? Daya kan? Daya itu adalah energi tiap satuan waktu, berarti energi per waktu. Karena di sini 5 kali, 5 siklus, berarti ini kali 5 dulu. 5 kali min 1250 per 2 dibagi T-nya 2. Berarti 5 kali min 1250 per 4. Ini hasilnya. Ya, tulis dulu. Ya, dalam bentuk watt. Ya kalau hitung-hitungannya kalian bisa lah ya. Caranya seperti ini. Sebenarnya kan pelajaran yang satu dengan yang lainnya itu kalau di fisika agak berkaitan. Contoh kalau kita bicara energi. Energi kita yang sudah kita pelajari itu apa aja? Energi apa aja? Potensial energi. Terus apa lagi? Kinetik. Ya, mekanik, energi mekanik. Usaha termasuk energi enggak? Ya. Energi itu kan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Kalau apa? Kalor, benar. Kalor juga termasuk energi. Ya. Nah, sekarang kita masih masuk ke, kalau kemarin kan mekanika gerak. Nah, sekarang mekanika panas, ya. Dan nanti kalau kalian apa tertarik masuk jurusan fisika atau jurusan yang berbau ada fisikanya. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Belum ya? Ini masih bisa lah ya. Kali-kali bagi-bagi gitu kan.
Oke, lanjut ya. Sudah? Oh, belum. Oke. Oke, lanjut ya. Ini kan ya. Berarti penyelesaiannya seperti ini ya. Nanti kalikan, nah hasilnya seperti ini ya. Terus kemudian kan tadi udah ya, tadi kan 5 kali, kan kita tadi nggak ngitung secara umum ya. Ya hasilnya berarti ini ya. Masih ingat tentang formulasi kalor? Q sama dengan mc delta T. Nah ini sebenarnya hampir sama dengan untuk gas monoatomik. Nah ini boleh ditulis saja. Gas monoatomik itu bisa kita artikan 3/2 NKT atau NRT. Masih ingat rumus umumnya PV sama dengan NKT atau PV sama dengan NRT. Berarti P kali V ya. Ini adalah merupakan NKT. Kak, tetapan ya. Ini sudah masuk dalam tetapan. R juga tetapan. Laplace. N itu mol. Sudah? Prosesnya udah bisa nih ya. Kita lanjut ya, lanjut lagi.
Lanjut, berikutnya ada gas diatomik. Diatomik itu 5/2. Ya, mono 3/2, diatomik 3/2. Jadi tinggal diganti aja itu. 3/2-nya kita ganti dengan 5/2. Ini aja yang kalian tulis. Gas diatomiknya. Oke, lanjut ya. Ini sudah ya. Jadi perubahan energi dalam delta U, energi dalam itu artinya delta U ya, hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada lintasan untuk perubahan energi dalam. Jadi tidak bergantung pada lintasan. Kalau tadi usaha itu bergantung ya pada lintasan ya. Tapi kalau delta U enggak. Nah, kita ke contoh. Nggak usah ditulis, selalu ditulis. Ini kan nanti ada. Ya udah ditulis boleh. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau mau ditulis dulu. Gas diatomi kan kita sudah nggak perlu nulis kan, karena udah ada kan 5/2 nRT tadi ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat beberapa proses termodinamika yang tadi kita bahas. Ada proses yang namanya isobari. Isobari itu artinya tadi tekanannya sama ya, tetap ya. Jadi kalau usaha yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan V2 lebih besar daripada V1, maka usaha dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan. Jadi usaha dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan. Ini kalian harus paham sistem mana itu lingkungan. Contoh, kalau saya misalkan taruh kopi ya, segelas kopi di ruangan ini, maka dia pastinya akan mencapai keseimbangan termal. Artinya apa? Sistem apa? Pasti ada aliran karena si kopi ini pasti akan sesuai dengan suhu ruangan kan. Kopinya misal kopi panas ya. Sekarang saya tanya, mana yang termasuk sistem, mana yang lingkungan? Sistemnya kopi, lingkungannya berarti ini gampang ya. Nah, nanti ada beberapa proses ketika usaha yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan, maka V2 lebih besar dari V1. Artinya apa? V2 lebih besar V1 di sini. W-nya positif, gambarnya seperti ini. Ketika W positif ada garis ya, ini nggak perlu ditulis nanti gampang ya. Terus ketika usaha negatif ya, V2 lebih kecil daripada V1. Kan logikanya sederhana, tadi kita sudah membahas kalau V2 lebih kecil dari V1 usahanya negatif kan. Tadi contoh yang pertama itu ketika usahanya jadikan 4 kali, yang kedua usahanya jadikan 1/4 kali. Yang 1/4 kali tadi negatif kan. Tadi ditulis sama apa tadi, Abu sama ini kan Faras kan. Nah, berarti ini nanti negatif. Nah, berarti artinya apa? Kalau usaha negatif, grafiknya nih arahnya ke mana nih? Ah, kiri. Kiri ya. Itu. Jangan jangan semuanya dihafal. Kita sambil pahamin ya.
Nah, ini isokorik. Saya ingin tanya, isokorik itu apa? Volumenya tetap. Berarti ada usaha nggak? Hah? Ada? Nggak ada. Ada iya ini. Jawabannya benar apa nih? Satu dong, satu. Iya atau tidak? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Ada yang mau menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Enggak. Berarti enggak ada usaha? Enggak ada usaha. Maksudnya dia bilang enggak ada usaha gitu ya. Enggak ada usaha. Kenapa enggak ada usaha? Hah? Volumenya tidak berubah. Coba kalau kita punya dua buah volume, V2 kurang V1, V-nya sama. 4 sama 4 gitulah taruhlah. Berarti habis ya. Usahanya adalah 0. Jadi grafiknya gimana? Kayak gini. Tuh, ke atas saja. Nah, di sini ya V-nya 0. Ya. Paham ya? Nah, ini boleh ditulis. Ya, isokorik. Kalau di kemarin yang dinamika, usaha 0 ketika apa? Usahanya 0 ketika apa? Kalau yang di dinamika. Dinamika partikel. Nah, di mekanika itu kan, mekanika gerak itu kan kita bahas tentang ada momentum, ada impuls, ada usaha dan energi. Nah, kalau usahanya 0 itu ketika apa? Kalau misalkan ya saya dorong tembok dan temboknya nggak bergerak, ini saya melakukan usaha nggak? Hah? Ya, tidak melakukan usaha. Karena usaha itu adalah persamaannya adalah gaya dikali perpindahan. Kita harus mencapai perpindahan. Mengeluarkan energi ya? Mengeluarkan energi. Nah, ini uniknya di sini. Proses termodinamika terkadang tidak terlalu terlihat. Ya, bahkan lintasannya, pergerakannya kemana juga kita nggak bisa melihat dengan jelas. Contoh sifatnya kan ada yang irreversible, ada reversible. Reversible itu contohnya apa? Reversible itu balik ke bentuk semula. Contohnya apa? Sifat reversible. Artinya dia bersiklus. Contohnya apa? Di SD kalian pernah belajar itu. Di SMP pernah. Proses perubahan wujud zat. Kan dia bisa bentuk kembali ke bentuk semula kan? Padat, cair, gas. Pokoknya yang bersiklus, siklus itu artinya kan muter ya. Nah, kalau muter itu berarti dia sifatnya reversible, bisa kembali ke bentuk semula. Ini sudah ditulis ya? Oke. Isotermal sekarang ya. Suhunya tetap. Sebenarnya ini langsung ke rumus boleh, tapi ini Bapak tuliskan kenapa bisa ketemu seperti itu. Ya. Kita rumus persamaan umumnya kan PV NRT. Maka kalau kita nyari P, NRT per V kan? Ya, oke sampai sini paham ya? Terus sehingga usaha yang dilakukan, usaha itu kan integral V1 per V2, ini integral kalian belum dapat. Maka ini agak ini ya, harus menjelaskan integral tapi nggak perlu dulu ya. Kita tinjau dulu dari persamaannya. P kali dV. P-nya itu adalah tadi kita masukkan ya.
V-nya kan tadi nRT per V kan. Oke. Kali dV. Terus berikutnya nRT adalah karena di integral itu yang bisa diintegralkan itu adalah yang apa? Kalau ini terhadap V berarti ya integralnya terhadap V saja. Ya. Singkatnya, integral dari ini adalah nRT ln V dalam kurung V2 per V1. Oke, saya jelaskan ini. Kayak harus ini ya. Ini paham kok? Coba. Misalkan gini. Kan tadi rumus umumnya kan P kali V sama dengan nRT ya kan? Nah, terus kita punya V, P-nya berarti apa? nRT per V. Nah, nRT per V itu kita masukkan ya. Usaha itu adalah integral P dV. Nah, ini P-nya kita masukkan ke sini. Berarti nRT, tapi ini ada V2, V1 gini sudah ada. nRT per V dV. Maka nRT ini sebagai apa sekarang? Ada yang tahu nggak? Kan ada 3, koefisien variabel sama konstanta. nRT ini sebagai apa? Ya kita, ini kan variabel ya. Harusnya kan ini variabel. Tapi variabel ini tidak berpengaruh terhadap integral dari V. Maka kita bisa keluarkan ini. Ini pelajaran di kelas 11 semester akhir atau kelas 12 semester awal. Ya ini ya, integral V1, V2. Nanti kalian dapat kok. Ya. dV per V. Paham kenapa ini saya keluarkan? Jadi saya keluarkan ke bukan integral karena dia tidak terpengaruh ketika diintegral. Ya. Maka hasilnya jadi seperti ini. Singkat ceritanya itu. nRT ln V 2 per V 1. Nah, kalian masih ingat ya? Log ln sama log itu mirip-mirip 11-12 gitu ya. Log V2 min log V1. Mungkin kalian sudah paham ini log V2 per V1. Kalau kurang jadi apa? Log A. Wah, ini lupa ini. Log B. Jadi apa? Log A per B. Log A plus log B. Log A kali B. Ini kan? Nah, jadi rumus yang ini kita ganti jadi seperti ini. Paham ya? Nah, ini pembuktian rumusnya susah tapi contoh soalnya gampang nanti. Ya. Biasanya gitu. Jadi kalau di fisika kita bisa lihat. Kalau rumusnya banyak, itu penerapan soalnya sedikit. Berarti ini kira-kira sedikit nggak penerapan soalnya? Artinya variasi soalnya nggak terlalu susah. Beda dengan kemarin kita belajar tentang torsi contoh. Atau dinamika rotasi, dinamika partikel itu kan rumusnya cuma satu, cuma dua, cuma tiga. Tapi ketika sistem yang berbeda, rumusnya jadi ganti lagi. Sistem beda lagi, rumusnya ganti lagi. Ya. Tapi kalau ini kalian ya kuatin dihafalkan. Sama rajin mengerjakan soal. Jadi kita punya berapa rumus sebenarnya? Nah, baru 3 kok banyak kalian gini. Kesalahan belajar fisika itu kalian pertama nganggap fisika itu rumit susah. Tapi jangan nganggap fisika itu rumit gitu loh. Kan kita tadi tuh tadi berapa rumus sebenarnya? Kan sedikit nih ya. Nanti saya bahas ringkasannya. Pertama B sama dengan P kali otak B. Tuh. Ya kan? Isokorik. Nah, volume dulu. Tadi ya, isokorik ya tadi ya. Isokorik. Isokorik itu apa? B-nya 0. Gitu kan? Terus gas monoatomik sama diatomik tadi kan? Mono itu 3, tapi jarang banget lagi, ya kan? Berapa tadi? 3/2 nRT
kan yang di dalam. Ini terus apa lagi? Enggak, yang di atomik. Ini aja kan. Terus satu lagi kan. Apalagi? Tadi yang ini. W. Ini tuh. Dan W 2 per W 1. Ini aja kan. Masa iya saya ngasih, nggak cuma ngasih konsepnya ya, saya kasih konsepnya dulu baru ini ringkasan rumusnya ya. Jadi ada 4 gitu. Ini loh, kalian rubah yang susah, kalian sederhanakan kan gitu kan. Oke, contoh soal aja deh biar nggak bingung ya. Jangan tambah bingung, contoh soal tambah bingung. Nah ya, kita tulis dulu. Oke, silakan tulis dulu. Ini untuk tadi apa? ISO apa? Termik, thermal ya, isotermik. Isotermik. Tulis aja ya, tulis dulu. Pertama kan ada apa? Isotermis. Apa tadi? W P isobarik dulu ya. Isobarik dulu dari awal dulu aja ya. Isobarik. W sama dengan apa? P kali delta V. Nah, ini iso. Nah, sekarang isokorik. W-nya sama dengan 0. Iso termik. W-nya sama dengan nRT ln V2 per V1. Ya kan? Terus tadi yang proses apa tuh tadi? Ya, monoatomik sama diatomik kan? Ada 4 itu kan berarti kan? Nah, itu aja. Sama nanti adiabatik. Nanti kalian pelajari apa nih? Isobarik itu cara penyelesaiannya seperti apa? Rumusnya seperti apa? Ya kan? Terus grafiknya seperti apa? Oke kan? Terus yang kedua apa? Isokorik. Grafiknya seperti apa? Terus penyelesaiannya seperti apa? Ya kan? Terus isotermik. Nah, ini yang kita mau bahas ini, ya. Isotermik itu soalnya seperti apa, ya cara penyelesaiannya seperti apa, terus grafiknya seperti apa. Kan gitu aja. Oke, bisa ya. Coba contoh soal nih, untuk supaya sebenarnya susah apa enggak sih gitu. Kita ke contoh soal, ya. Jadi Bapak pernah tanya ya, siapa yang suka pelajaran fisika? Tidak ada sama sekali. Ya mungkin ada, tapi di dalam hati gitu ya. Terpendam ya, bakatnya dia pendam ya.
Ya. Ya yang mana? Ya sama. Thermal ya. Thermal, termit. Thermal boleh ya. Termis ya. Oke, sekarang saya tunjuk secara acak ya. Ya. Enggak gini. Kita Bapak contohin dulu. Ya, saya contohkan dulu caranya. Ya, baru nanti kalian. Oke, sudah ya. Ayo yang tidur bangun dulu. Karena barangkali kalian yang tidur ketunjuk. Nah, nih. Prosesnya seperti ini ya, gambarnya ya. Oke ya. Nah, ini contoh dulu. Ya. Salah nggak apa-apa dong. Oke. Kita bahas ya. Ini saya kasih tahu cara ngitungnya aja, ya. Apa hanya kasih tahu cara perhitungannya saja. Soalnya hampir mirip-mirip kok, ya. Kalau sama ya sama aja berarti. Suhu 3 mol suatu gas ideal. Nah, ini perhatikan. Kalau ini sudah dalam Kelvin, kalian nggak perlu rubah. Oke ya. Kalau misal ini 27 derajat Celcius, maka kalian harus rubah ke dalam bentuk Kelvin. Paham ya sampai sini ya? Oke. Berarti kita tulis diketahuinya nih. Diketahuinya apa aja? Oke. Dari awal dulu. 3 mol, N-nya 3. Ya kan? Suatu gas ideal 373. Berarti apa? Ah, sudah Kelvin ini. Ya, kita sudah aman ini. Berarti suhunya adalah 373. Nah, di sini sebenarnya harus ada tetapan R-nya ya. 8,31 misalkan, ya. Ini sudah ada. Ini sudah satuan SI, berarti kita satuannya sudah kita abaikan ya. Kecuali satuannya masih dalam Celcius. Jadi kita ubah-ubah dulu. Karena ini sudah dalam Kelvin, berarti sudah aman. Kita tinggal masukkan ke rumus. Besar usaha yang dilakukan dalam pemuaian secara isotermal. Berarti ini prosesnya isotermal. Karena kalian sudah tahu proses isotermal itu adalah W sama dengan apa? N RT jangan NFT ya. Dan V2 per V1. Terus N-nya berapa? 3. R-nya kita kali-kali aja. Ini 8,31. Nah, ini kalau nggak salah 8,31 ya. Ya, ini ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada di soal itu biasanya sudah ada tetapan ya. Karena kita nggak perlu menghafal ini. Nah, T-nya berapa? 373. Nah, ini dan biasanya di soal itu len-nya itu len 2 misalkan sudah diketahui. Ya, len 2-nya misalkan 1,37 misalkan ya. Maka len V2 per V1 kita lihat pemuaian secara isotermal untuk mencapai suhu 4 kali volume awal. Nah, ini untuk mencapai 4 kali volume awal berarti V2-nya berapa? Untuk mencapai 4 kali volume awal berarti V2-nya berapa kalinya? Ini yang harus kalian pahamin. Karena biasanya ini kan soalnya
bentuk kalimat terus dalam bentuk matematisnya seperti apa gitu kan. Nah, V2-nya jadi kita V1 len ya, masih ada lennya per V1 ini kan coret. Ya. Berarti ini kita kalikan berapa hasilnya ya kan? 3. Ini kan hitung sendiri nih. Kali 373 kali len. Len 4 itu boleh ditulis berapa? Karena yang diketahui len 2-nya. Padahal di sini len 4. Ah, tadi ada yang bilang len 2 kuadrat, siapa itu? Ya, len 2 kuadrat. Gua ada. Kalau nggak ada berarti saya kena bisikan ini tadi. Ya. Nggak, bisikan tadi yang dari laki-laki itu tadi. Kalian kok mistis banget. 3 kali 8,31 kali 373 kali 2 len 2. Nah, ini baru kita bisa substitusikan ini. Ya kan? 3 kali 8,31 pakai kalkulator boleh lah inilah. Kenapa? 4 itu 2 kuadrat. Ya kan? Masih ingat kan? Log A pangkat N. Ya, artinya adalah N log A. Ya kan? Ini kan turun nih. Ini kelas 10 nih. Len 2-nya 1,37. Nah, ini nih. Kali-kali aja ini. Pakai kalkulator boleh. Ya. Tapi biasanya angkanya nggak seperti ini. Contoh nanti kita contoh soal yang maju itu dapat angka yang spesial lah. Enggak, maksudnya enggak itu apa? Angkanya enggak terlalu susah. Ya. Ya. Tetapan aja itu K-nya. Coba kalau di buku K-nya berapa? Sebentar. Ya, saya nggak terlalu hafal nilai R. Benar ya, 8,31 ya. Nilai tetapan hasilnya itu 8,31. Benar. Contoh soal ya. Ya. Hasilnya ini kali-kali ya. Sendiri ya. Oke, sebentar. Saya ganti angkanya ya. Teman ganti aja angkanya. Ini saya hapus saja biar gak bingung. Suhu 4 mol. Ini bukan 373 tapi 27 ya. Derajat Celcius. Iya. Ya kan? Ini 4. Saya lingkar-lingkar ini ya, gede. 4 kali. 4 kalinya saya ganti ya. Jadi 16 kali. 16 kali. Volume awalnya. Jadi yang di ini 4 16 kali. Ya. Di soalnya. Kalau 4 kali sama soalnya. Kenapa? Ya udah, kayak gini kan dikali aja.
Ya pakai kalkulator. Ya berarti itu dulu di rumah ya. Nah ini contoh soal ini berarti lebih mudah ya. Artinya angkanya nggak terlalu susah kayak tadi. Kalau tadi kan koma-komaan. Nah ini dia nggak terlalu susah. Nah yang maju adalah ya. Enggak saya acak kok, saya nggak lihat nama. Pokoknya saya nggak lihat nama. Hah? Ya, 8,31. Ah, sudah ya. Yang maju adalah sekarang tanggal berapa? 20. Absen 20 siapa nih? Nasba Adiesta. Nasba mana Nasba? Nasba mana 7 jari? Ya, 300. Hah? Ubah suhunya. Kamu ubah aja. 27 derajat Celcius berapa Kelvin? Kalau Kelvin itu kalau ngubah ke Kelvin, Celcius ke Kelvin ke Celcius atau Celcius ke Kelvin. Kan kita mau ngubah dari Celcius ke Kelvin kan. Kita tinggal tambahkan aja 273. 27 tambah 273. 300. Ya. Kalau LN16 gimana Pak? Hah? I16. Hah? Len 16 itu kan 4 kuat. 2 pangkat 4 kan? Iya, 2 Iya. Iya. Ini jawabannya Pak masih cari? Masih ada tadi itu. Oh ini dikali ini. Iya, kali Terus 4 dikali ini kali 1,2. Oke. Iya, benar. Seperti itu. Ini tadi dulu ini kali ini dulu. Boleh semuanya kan ini kali ini boleh. Kali ini kali ini kali ini. Dikali Sama aja. Ya. pinjam kalkulator. Bapak, ini bukan Pak. Ayo baca. Ada yang punya kalkulator? Ah, itu coba. Hah? Oh, dia. HP kan tadi Berapa? 4 kali 8,1. 8,31. Nah, berapa? 4 kali. Terus Dikali 300 dikali 4 dikali 1,3. paham kan 4-nya kenapa? 4 itu karena di itu kan. Len 16. kan yang maju siapa? Kamu bukan? Bukan, tapi saya tahu. Oh, Tapi iya. saya nggak mau maju. Iya, kan yang Jadi saya dapat kan nilai aja. 4 kali 8, 31 kali 300 kali 4 kali berapa? 1,32 kan? 1,352,65 Kan pinjam dong. 52,65 52 nanti 52 koma 65 aja nih. 65 gitu aja ini benar. ya Beneran. ya kan itu kalkulator Bener jawabannya benar. ya iya itu Caranya benar. caranya begitu Berarti kan 1,3. bukan gitu ini kamu yang maju kan sebentar yang maju mana boleh ke depan dulu depan ya Pan ini lu 8 kan? Dan 8 itu artinya 2 pangkat 16 itu artinya 2 pangkat 4. Oh, ya, Enam tiga tujuh 6,56. benar Bapak udah ngitung belum? Kalkulator. ya udah 4 Benar kan Pak? Benar hasil. caranya sudah benar coba lihat dia
Lan 4, bukan lan 4, lan 2. Oh. Lan 2 pangkat 4. Kan harus dalam bentuk lan 2 kan? Lan 2, Bu. Lan 2. Lan 2 Kan harus dalam bentuk lan 2 kan? Tadi katanya Enggak, lan 2 pangkat 4. Nanti saya dalam dong. Mana? Ya, nih, bentar nih. Ya. Apa sih? Nah, berarti Mana? kita duduk dulu. Berarti jawabannya ini ya. Ya, oke. Duduk boleh. Ya, Naswa. Benar ya hasilnya ya? Hasilnya benar kan? 8 kali 31 kali tadi yang si Naswa kerjakan itu benar ya. Tinggal hitungannya aja. Ya. Terakhir. Oh ya. Yang maksudnya terakhir Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.